helping us. Come on, Cell 3, what kind of fucking solidarity is that? What the? Go back! Go back! Against the wall. Let me get him on the ground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Dona. Aku dari Fakultas Psikologi Unpad Samarinda. Aku di sini bakalan beda film yang berjudul The Stanford Prison Experiment tahun 2015. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tahun 1971, di mana ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh dosen psikolog dari Universitas Stanford, California, yang bernama Dr. Philip Zimbardo. Eksperimen ini awalnya dilakukan untuk mencari penyebab konflik antara sipir dan narapidana. Dulu eksperimen ini menjadi kontroversi dan mendapatkan kritikan dari ilmuwan sosial karena menyalahi etika dan protokol penelitian. Eksperimen ini awalnya dilakukan untuk mencari penyebab konflik antara sipir dan pidana. Dulu eksperimen ini menjadi kontroversi dan mendapatkan kritikan dari ilmuwan sosial karena menyalahi etika dan protokol penelitian. Dalam film ini kita dapat melihat gambaran mengejutkan dari sikap manusia yang bisa berubah secara drastis. Oke, ini adalah sedikit cuplikan dari film tersebut. Di awal kisah kita diperlihatkan Dr. Philip Zimbardo, kita panggil saja Phil, dan rekannya Vogel dan Kel. Mereka membuat iklan di surat kabar untuk eksperimen penjara Stanford. Dengan imbalan bagi siapa yang berminat menjadi subjek eksperimen akan dibayar $15 per hari selama waktu 2 minggu. Dan banyak mahasiswa yang tertarik dengan hal itu. Untuk mencari peran, Phil dan rekannya mewawancarai semua peserta. Peserta akan dipilih ditentukan dari jawaban yang mereka berikan. Have you ever attempted to kill yourself? Wow. No. Next. Dr. Philip dan rekannya mewawancarai mahasiswa-mahasiswa tersebut. Mereka mencari mahasiswa yang tidak memiliki latar belakang pernah masuk penjara atau pernah melakukan kejahatan. Singkat cerita, Philip dan rekannya sudah menemukan subjeknya dan melakukan eksperimen tersebut. Mereka memilih untuk yang jaga ataupun narapidananya hanya menggunakan koin, sehingga tidak masuk akal sih sebenarnya. Secara random, hari pertama pun dimulai. Mereka ditangkap di rumah mereka masing-masing layaknya penjahat sungguhan. Setelah mereka tiba di ruangan bawah tanah, mereka langsung ditangani oleh penjaga-penjaga yang sudah dibagi kemarin. Hari mulai berlalu. Salah satu penjaga, yaitu Christopher, mulai berubah perilakunya. Ia mulai menghayati perannya dan mulai melakukan penyiksaan terhadap tahanan. Karena sikap ia yang begitu, rekan-rekannya pun ikut-ikutan berperilaku seperti dia. Kelakuan mereka mulai tidak terkondisikan dan kejam terhadap para tahanan. Kelakuan mereka mulai tidak terkontrol dan kejam terhadap tahanan tersebut. Tidak disangka suasana makin runyam dan tidak terkondisikan lagi. Mereka sudah mulai salah dalam melakukan kekuasaan mereka. Mereka melakukan seenaknya tanpa ada perilaku kemanusiaan. Dr. Philip yang melihat kelakuan mereka dari hari ke hari mulai merasa kasihan. Sepertinya mereka telah salah memanfaatkan jabatan mereka, terutama si penjaga. Dr. Philip pun menghentikan eksperimen tersebut sebelum waktu yang ditentukan. Itulah eksperimen Dr. Philip yang hanya berlangsung 6 hari. Nah, dari eksperimen ini, hikmah yang dapat kita ambil yaitu manusia akan menjadi buas bagi manusia lainnya setelah mempunyai tata dan jabatan. Contohnya dari perilaku mereka. Padahal sebelum eksperimen ini, mereka adalah teman. Dan setelah eksperimen ini membuktikan bahwa teman baik tidak selamanya menjadi baik. Oke, sekian videonya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perucapan kata atau apapun itu saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.